Halo, perkenalkan nama saya Dinda Leili Tias dari kelas KPI 1D, NIM 1860304232084. Video ini dibuat untuk memenuhi prasyarat ujian tengah semester dasar ilmu komunikasi. Memulai video kali ini, saya pertama-tama akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal. Pada video pertama ini, saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur yang terdapat pada komunikasi. Unsur-unsur tersebut ada 5. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator merupakan orang yang memulai komunikasi. Tanpa komunikator, komunikasi tidak akan terjadi. Komunikator merupakan pihak yang berperan sebagai orang yang menyampaikan pesan dalam komunikasi. Komunikator sendiri terbagi menjadi 2, yaitu perorangan dan organisasi. Komunikator perorangan atau secara individu adalah orang yang menyampaikan pesan kepada audiens tanpa menggunakan label atau nama organisasi lain. Sedangkan komunikator organisasi yaitu menyampaikan pesan kepada audiens dengan nama organisasi yang ia wakilkan. Yang kedua adalah saluran atau media. Saluran atau media adalah sarana yang digunakan seorang komunikator untuk menyebarluaskan informasi dan menyampaikan pesan kepada audiens. Media bisa berupa cetak maupun elektronik. Media cetak bisa berupa koran ataupun majalah, sedangkan media elektronik bisa berupa radio, televisi, maupun handphone. Selanjutnya atau yang ketiga ada pesan. Pesan adalah hal yang akan disampaikan kepada audiens melalui komunikator. Pesan bisa berupa sinyal, simbol, tanda, atau kombinasi dari semuanya. Yang keempat, ada komunikan. Komunikan merupakan pihak yang menjadi sasaran untuk menyampaikan pesan dalam komunikasi. Tanpa komunikan pun, komunikasi juga tidak akan bisa terjadi. Selanjutnya, atau yang terakhir, feedback. Feedback merupakan suatu hasil akhir komunikasi. Feedback adalah timbal balik atau sikap atau reaksi komunikan menerima pesan yang diberikan. Feedback ini salah satu faktor apakah komunikasi itu berhasil atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi sendiri ada 4. Yang pertama, fungsi sosial. Fungsi sosial berfungsi sebagai pemenuhan diri untuk keberlangsungan hidup dan bersosialisasi. Karena manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan untuk bersosialisasi. Selanjutnya, fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif dalam komunikasi digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau emosi, seperti perasaan gembira, marah, terharu, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi ritual. Fungsi ritual memiliki keterikatan yang kuat dengan fungsi ekspresif. Fungsi ritual sendiri biasanya berupa upacara atau perayaan-perayaan. Selanjutnya ada fungsi instrumental. Fungsi instrumental sendiri mempunyai beberapa tujuan, yaitu menginformasikan, mengajarkan, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan. Fungsi instrumental sendiri bersifat persuasif, yang artinya mengajak komunikator untuk bertindak atau merubah cara pandangnya. Selanjutnya, 12 prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Manusia melakukan komunikasi juga menggunakan simbol untuk menyampaikan suatu pesan. Lambang atau simbol sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh suatu wilayah tertentu. Yang kedua, setiap perilaku punya potensi komunikasi. Setiap apa yang dilakukan manusia selalu melakukan komunikasi, tapi tidak selalu perilaku manusia melakukan komunikasi. Perilaku-perilaku yang dilakukan manusia dapat memiliki potensi bahwa manusia tersebut melakukan komunikasi. Yang ketiga yaitu komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Dimensi isi menunjukkan muatan isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. Sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. Kesengajaan bukanlah syarat untuk terjadinya komunikasi, meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan pesan kepada orang lain. Perilaku kita potensial ditafsirkan orang lain.
Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang, termasuk iklim, suhu, intensitas cahaya, dan sebagainya. Waktu, sosial, dan psikologis. Topik-topik yang lazim dipercakapkan di rumah, tempat kerja, atau tempat hiburan seperti lelucon, acara televisi, mobil, bisnis, atau perdagangan terasa kurang sopan bila dikemukakan di masjid. Yang keenam, yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata krama. Artinya, orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Setiap individu adalah suatu sistem yang hidup. Organ-organ dalam tubuh kita saling berhubungan. Kerusakan pada mata dapat membuat kepala kita pusing. Bahkan unsur diri kita bersifat jasmani juga berhubungan dengan unsur kita yang bersifat rohani. Kemarahan membuat jantung kita berdetak lebih cepat dan berkeringat. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya. Misalnya, penjual yang datang ke rumah untuk mempromosikan barang dianggap telah melakukan komunikasi efektif bila akhirnya tuan rumah membeli barang yang ia tawarkan, sesuai dengan yang diharapkan penjual itu, dan tuan rumah pun merasa puas dengan barang yang dibelinya. Prinsip yang ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Meskipun terdapat banyak model komunikasi linear atau satu arah, sebenarnya komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya bersifat dua arah. Ketika seseorang berbicara kepada seseorang lainnya atau kepada sekelompok orang, seperti dalam rapat atau kuliah, sebetulnya komunikasi itu berjalan dua arah. Karena orang-orang yang kita anggap sebagai pendengar atau penerima pesan sebenarnya juga menjadi pembicara atau pemberi pesan pada saat yang sama, yaitu lewat perilaku nonverbal mereka. Prinsip yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Seperti juga waktu, eksistensi, komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, melainkan merupakan proses yang sinambung. Bahkan kejadian yang sangat sederhana pun seperti tolong ambilkan garam, melibatkan rangkaian kejadian yang rumit bila pendengar memenuhi permintaan tersebut. Untuk lebih memudahkan pengertian, kita dapat mengatakan bahwa peristiwa itu dimulai ketika A meminta garam dan berakhir ketika orang B memberikan garam itu. Prinsip yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible, suatu perilaku atau peristiwa. Oleh karena itu merupakan peristiwa perilaku berlangsung dalam waktu dan tidak dapat diulang kembali. Bila Anda memukul wajah seseorang dan meretakkan hidungnya, peristiwa tersebut dan konsekuensinya telah terjadi. Anda tidak dapat memutar kembali jarum jam dan berpura-pura seakan hal itu tidak akan terjadi. Paling-paling Anda menampilkan perilaku tambahan dengan berkata misalnya, maafkan saya tidak sengaja melakukannya. Prinsip ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia. Prinsip ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun, komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan atau konflik itu. Karena persoalan atau konflik tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Agar komunikasi efektif, kendala struktural itu juga harus diatasi. Misalnya, meskipun pemerintah bersusah payah menjalin komunikasi yang efektif dengan warga Aceh dan warga Papua, tidak mungkin usaha itu akan berhasil bila pemerintah memperlakukan masyarakat di wilayah-wilayah itu secara adil, dengan merampas kekayaan alam mereka dan mengangkutnya ke pusat. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, hambatan dari pengirim pesan. Misalnya, pesan yang disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional sehingga mempengaruhi motivasi. Yang kedua yaitu hambatan dalam penyandian. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Yang ketiga, hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara radio sehingga tidak dapat mendengarkan pesan dengan jelas. Yang keempat, hambatan dari bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. Yang kelima, hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi yang lebih lanjut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi.
Yang pertama, credibility. Kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Yang kedua, konteks. Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Yang ketiga, konten. Isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Selanjutnya, clarity. Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Yang kelima, continuity dan konsistensi. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. Selanjutnya, capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Yang ketujuh yaitu channels of distribution. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, adalah cara lain untuk berkomunikasi yaitu menggunakan media. Definisi persepsi menurut Joseph E. De Vito. Persepsi adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Faktor persepsi dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan, dan suasana hati. Faktor eksternal yaitu ukuran penempatan dari objek atau stimulus, warna dari objek, keunikan dan konsentrasan dari stimulus, intensitas dan kekuatan dari stimulus, yang terakhir motion atau pergerakan. Selanjutnya, persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Manusia bersifat emosional, sehingga penilaian terhadap mereka mengandung risiko. Selanjutnya, kegagalan persepsi. Beberapa bentuk kekeliruan atau kegagalan persepsi tersebut adalah sebagai berikut. Kesalahan atribusi, efek halo, stereotype, prasangka, dan yang terakhir gegar budaya atau culture shock. Definisi komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Fungsi bahasa yang mendasar adalah untuk menamai atau menjuluki orang, objek, dan peristiwa. Setiap orang punya nama untuk identifikasi sosial. Orang juga dapat menamai apa saja objek-objek yang berlainan, termasuk perasaan tertentu yang mereka alami. Selanjutnya, bahasa dan makna. Bahasa dan makna di sini yang dimaksudkan adalah setiap bahasa memiliki makna. Makna itu dapat menjadikan manusia mengerti apa yang disampaikan manusia yang lain. Budaya high context dan budaya low context dapat ditandai dengan budaya konteks rendah ditandai dengan komunikasi konteks rendah, pesan verbal dan eksplisit, gaya bicara langsung, lugas, dan terus terang. Sebaliknya, budaya konteks tinggi ditandai dengan komunikasi kebanyakan pesan bersifat implisit, tidak langsung, dan tidak terus terang. Pesan yang sebenarnya mungkin tersembunyi dalam perilaku nonverbal pembicara. Konsep komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Fungsi komunikasi nonverbal sebenarnya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata yang terucap dan tertulis. Pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa banyak peristiwa dan perilaku nonverbal ini ditafsirkan melalui simbol-simbol verbal. Berikut bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama bahasa tubuh, yang kedua sentuhan, yang ketiga parabahasa, yang keempat penampilan fisik, yang kelima bau-bauan, yang keenam orientasi ruang dan jarak pribadi.